kelompok 6 yang beranggotakan saya, Agni Nuraini, Saya Dede Syafudin. saya Karissa Pajat Rahman, saya Syarul Mantalia. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan aspek sosial emosional peserta didik di sekolah dasar. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai perkembangan aspek sosial emosional peserta didik di sekolah dasar. Topik ini akan berfokus pada bagaimana cara anak-anak SD berkembang dalam hal kemampuan sosial, yaitu bagaimana cara mereka berinteraksi dengan orang lain, serta dalam hal emosional, yaitu kemampuan mereka untuk mengenali dan mengendalikan perasaan mereka sendiri. Pemahaman ini sangat penting dipelajari bagi kita calon guru, karena emosi dan juga hubungan sosial anak akan sangat mempengaruhi perilaku mereka dalam belajar, konsentrasi, serta kemampuan mereka untuk beradaptasi di sekolah. Oke, menurut buku modul yang telah kami baca yang ditulis oleh Ibu Dr. Ani Nuraini MPD tahun 2024, perkembangan sosial emosional usia sekolah dasar merupakan hal yang sangat penting karena kedua aspek ini saling berkaitan dan juga berpengaruh langsung terhadap keberhasilan anak di sekolah maupun kehidupan sosialnya. Anak yang memiliki kestabilan sosial akan lebih mudah fokus dan juga termotivasi dalam belajar. Sementara anak yang emosinya negatif, contohnya seperti mudah marah, takut, maupun minder akan mengalami hambatan dalam belajarnya dan juga bersosialisasi. Nah, jadi pada dasarnya perkembangan sosial emosional bukan hanya sekedar tentang perasaan, tetapi tentang bagaimana sih anak mengelola emosi, memahami orang lain, dan juga berperilaku sesuai dengan norma sosial. Oke, mungkin penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, selanjutnya aspek perkembangan sosial emosional. Dalam modul dijelaskan bahwa perkembangan sosial emosional melibatkan 3 hal utama. Yang pertama adalah perubahan dalam emosi, yaitu bagaimana anak belajar mengenali, mengekspresikan diri, dan mengendalikan perasaannya. Dan yang kedua, perubahan kepribadian, yaitu bagaimana anak mengembangkan konsep diri, rasa percaya diri, dan rasa kemandirian. Dan yang ketiga adalah perubahan dalam hubungan sosial, yaitu bagaimana kemampuan menjalin hubungan positif dengan teman, guru, dan orang dewasa. Nah, menurut Santrop tahun 2019 juga menegaskan bahwa perkembangan sosial emosional merupakan proses yang terjadi sepanjang rentang kehidupan manusia, dimulai sejak dini dan terus berkembang hingga dewasa. Nah, menurut Kemendikbud tahun 2020 menambahkan bahwa anak yang berkembang secara sosial dan emosional dengan baik adalah anak yang bisa mengenali perasaan dirinya dan orang lain, mengelola emosi secara positif, serta berinteraksi secara sehat dengan lingkungan sosialnya. Baik, teman-teman, pada saat ini kita akan membahas perkembangan sosial emosional anak kelas 1 SD atau sekitar usia 6-7 tahun. Pada tahap ini, anak baru saja beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, di mana ia mulai mengenal aturan, tanggung jawab, dan hubungan sosial yang lebih luas dari sekedar keluarga. Nah, menurut Dr. Ani Nuraini dalam modul tahun 2024, pada masa ini, rasa kemandirian anak mulai meningkat. Misalnya, anak mulai ingin melakukan sesuatu tanpa bantuan orang tua seperti menyiapkan tas, menulis sendiri, atau memutuskan teman bermain. Namun, walau sudah ingin mandiri, anak tetap sangat membutuhkan perhatian dan persetujuan dari orang tua atau guru. Mereka masih senang dan mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang dewasa di sekitarnya. Selain itu, anak mulai belajar memahami bahwa hubungan sosial itu dinamis. Misalnya, mulai menyadari kalau tidak semua teman mau bermain dengannya, atau bahkan pertemanan bisa dipengaruhi hal-hal di luar kendalinya. Beberapa ciri sosial emosional anak di tahap ini adalah anak mudah bertengkar, tapi juga cepat perbaikan. Jadi kalau pagi mereka bertengkar soal mainan, misalnya siangnya sudah main berbagi. Nah, terus ada anak mulai sering berkomentar atau menilai teman, misalnya bilang dia nakal atau dia pintar banget. Terus anak mulai peka terhadap perasaan orang lain. Kalau temannya sedih, mereka bisa ikut merasa tidak enak. Selanjutnya ada anak juga sangat ingin menyenangkan orang lain, bahkan sering ingin menjadi yang terbaik di kelasnya. Pada usia ini, mereka mulai mengenal konsep benar dan salah, serta mulai bisa memahami aturan. Tapi mereka juga mulai menguji batas, misalnya mencari celah untuk tetap bisa melakukan hal yang mereka mau. Selain itu, anak sudah mulai merasakan rasa malu dan belajar menjaga rahasia kecil. Ini menunjukkan mulai munculnya kesadaran diri. Nah, di sini guru dan orang tua di tahap ini harus banyak memberikan bimbingan positif, misalnya dengan memberikan contoh cara mengekspresikan emosi dengan wajar, mengajar empati, dan menegaskan aturan sosial dengan lembut
dilakukan dengan marah. Nah, pada akhir kelas 1 SD, anak tuh biasanya sudah mencapai beberapa tonggak perkembangan sosial emosional yang lebih matang. Nah, mereka tuh mulai sadar bahwa orang lain punya pandangan terhadap dirinya sendiri. Jadi, ketika mereka dipuji, mereka bisa merasa bangga. Tetapi, ketika mereka melakukan kesalahan, bisa muncul rasa malu. Nah, ini tuh penting karena rasa malu menunjukkan bahwa anak mulai berperilaku sesuai dengan moral sosial. Selain itu, kemampuan menjaga rahasia juga mulai tumbuh. Misalnya, anak bisa merahasiakan hal-hal kecil dari teman atau keluarganya. Ini menandakan bahwa mereka mulai mampu mengontrol informasi dan memahami konteks sosial. Secara umum, anak kelas 1 mulai belajar menyeimbangkan antara keinginan pribadi dan tuntunan sosial. Guru dapat membantu dan memberikan aktivitas yang menumbuhkan kerjasama, tanggung jawab, dan pengendalian emosi. Misalnya melalui permainan kelompok atau kegiatan reflektif sederhana. Oke, yang selanjutnya perkembangan sosial emosional anak kelas 2 dan 3. Kalau kita beralih ke kelas 2 dan 3 SD atau sekitar usia 8-9 tahun, fase ini disebut sebagai masa perkembangan sosial aktif. Artinya, dunia anak makin luas dan makin kompleks. Menurut modul, di usia ini, anak mudah memiliki beberapa teman dekat yang sangat ingin diterima dalam kelompoknya. Mereka mulai membentuk kelompok bermain tetap dan mulai memahami arti sahabat. Namun, hubungan pertemanan ini masih mudah berubah, kadang bertengkar hanya karena permainan atau pendapat yang berbeda. Menariknya, di tahap ini anak mulai mencari identitas diri sosial. Mereka mencoba berbagai kepribadian untuk melihat mana yang paling cocok. Misalnya, ada anak yang tiba-tiba jadi suka memimpin kelompok, ada juga yang lebih suka diam tapi ingin tetap diterima. Beberapa ciri sosial emosional anak kelas 2-3, di antaranya ada yang pertama, senang menjadi bagian dari kelompok atau geng bermainnya. Yang kedua, mulai bisa membedakan mana fakta, mana fantasi. Jadi tidak mudah terkecoh cerita temannya. Yang ketiga, emosi bisa berubah cepat tapi biasanya cepat stabil kembali. Yang selanjutnya, semakin sadar bahwa orang lain bisa menilai dirinya. Lalu, suka berbagi rahasia, bercanda, dan membangun kedekatan dengan temannya. Yang selanjutnya, sudah bisa menyampaikan konflik atau perasaan lewat kata-kata, bukan hanya lewat tangisan atau marah. Dan yang terakhir, mereka juga mulai merasa malu terhadap hal-hal yang mereka pahami dan bangga terhadap hal yang mereka kagumi. Nah, guru perlu mendukung anak di usia ini dengan kegiatan sosial yang positif, seperti kerja kelompok, proyek sederhana, atau diskusi ringan. Melalui kegiatan ini, anak belajar menghargai perbedaan pendapat dan bekerja sama tanpa merasa kalah. Selanjutnya, mengenai perkembangan sosial emosional anak kelas 4-5 usia 10-11 tahun. Berikutnya, pada usia 10-11 tahun atau kelas 4-5 SD, anak mulai memasuki masa pra-remaja. Beberapa anak di tahap ini bahkan sudah mulai mengalami perubahan fisik akibat pubertas, sehingga pengaruhnya terhadap emosi dan sosial mulai terasa. Dalam modul disebutkan bahwa pada usia ini, kebutuhan anak untuk diterima oleh kelompok semakin besar. Mereka mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman dibandingkan keluarga, dan mulai mengembangkan hubungan pertemanan yang lebih kompleks. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama, anak sudah lebih mampu mengontrol emosi meskipun kadang masih mengalami mood swing atau perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Lalu yang kedua, mulai pandai mengatasi konflik, bernegosiasi, dan mencari jalan tengah saat berbeda pendapat. Lalu yang ketiga, suka menguji batas atau mencoba melanggar aturan untuk melihat reaksi orang dewasa. Lalu yang keempat, sudah mulai bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Lalu yang kelima, lebih aktif dalam kegiatan kelompok dan mulai punya circle pertemanan yang kuat. Lalu yang keenam, mulai tertarik pada lawan jenis meskipun kadang pura-pura karena ingin diterima secara sosial. Lalu yang ketujuh, sudah mampu mengenali apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut dan mulai beradaptasi dengan perasaan tersebut. Lalu yang terakhir, bahkan mereka sudah bisa merespon emosi orang lain seperti menenangkan temannya yang sedih. Guru perlu memberi arahan pada masa ini dengan cara yang empatik dan terbuka. Misalnya dengan memberi ruang diskusi moral atau kegiatan refleksi perasaan diri dan perasaan orang lain. Selanjutnya mengenai perkembangan sosial emosional anak kelas 6 usia 12 tahun. Pada kelas 6 SD atau sekitar usia 12 tahun, anak berada pada masa transisi menuju remaja awal. Secara sosial, anak sudah memiliki rasa kemandirian yang lebih matang, tapi di sisi lain pengaruh teman sebaya sangat kuat. Menurut modul, anak usia ini sangat peduli pada pandangan orang lain tentang dirinya. Mereka mulai membandingkan diri dengan teman, baik dari segi kemampuan maupun penampilan. Namun, mereka juga mulai merasa bahwa pengalaman emosinya unik. Misalnya, merasa tidak ada yang mengerti aku. Ini menandakan meningkatnya kesadaran diri dan kompleksitas emosi. Beberapa ciri khas tahap ini yaitu yang pertama, ada anak mulai bisa memahami perspektif dan perasaan orang lain secara lebih mendalam. Lalu yang kedua, mampu menempatkan diri sesuai situasi sosial yang dihadapi.
Lalu yang ketiga, dapat mengendalikan reaksi emosi terhadap suatu hal meskipun belum sepenuhnya stabil. Lalu yang keempat, mulai memahami konsep nilai, norma, dan aturan sosial yang berlaku di masyarakat, tetapi dengan cara yang lebih fleksibel. Lalu yang kelima, mereka mulai menyadari bahwa benar atau salah tidak selalu hitam putih, tetapi bergantung pada konteks. Lalu yang keenam, emosinya juga semakin beragam, mulai dari rasa empati, malu, bangga, hingga refleksi moral. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.